Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita sudah memuliakan Tuhan. Kiranya hati Tuhan senang ketika kita memuji-muji Tuhan sehingga Ia berkenan setiap pujian yang kita naikkan dan kemudian kita mendapatkan sesuatu yang indah, reward dari Tuhan dengan segala kebaikan dan belas kasihannya. Dan saya juga ingin menyapa kita yang ada di luar sana. Salam Malaysia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari mana sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentu di dalam Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang mengatakan Dia bukan Tuhan, Dia hanya utusan terserah. Tapi kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan dia juga berkata, Yohanes 3 ayat 36, Yohanes 3 ayat 18. Dan juga jangan dikatakan, Yesus berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Bukan aku ini, Yesus maksudnya, karena Yesus yang berkata. Ya, dan Rasul Petrus mengatakan dengan jelas dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam seorang juga selain dalam Dia, karena di bawah kolong ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan kita mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, oleh Rasul Paulus dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman, doa saya di pada hari ini, semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa terus menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita dari sekarang sampai bertemu muka dengan Dia. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Dan buka hati kami sebelum kami mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, apapun bentuk firman-Mu, nasihat, teguran, dan janji, biarlah kami bisa menerapkan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah anggota keluarga kami, di tengah masyarakat, dan dimanapun kami ada, sehingga kami menjadi orang percaya yang memberikan pengaruh dampak di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja-Mu, dimanapun kami ada. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Berfirmanlah, kami buka hati kami buka pikiran kami untuk Tuhan menolong kami menerima firman. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan dalam Markus 11 ayat 22 sampai dengan 24. Saya akan bacakan bagi kita. Markus 11 ayat 22 sampai dengan 24. Demikian bunyi firman Allah. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Puji nama Tuhan. Kita dikatakan menerima apa saja yang kita minta, tidak punya iman. Dan saya mau katakan tema firman Allah, have faith in God, milikilah iman di dalam Tuhan. Kalau dalam bahasa
aslinya dikatakan ehete pistin teu, menulisnya teu, ya, bacanya teu, ya. Puji nama Tuhan. Kalau kita berbicara soal iman sangat menarik, ya. Tidak ada orang berbicara soal iman yang dari Tuhan ini tidak menarik. Karena apa? Kita melihat Allah berkarya melalui anak manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kita melihat Allah berkarya melakukan perkara-perkara besar melalui kekasih-kekasihnya di muka bumi ini. Dan sangat menarik. Dan itu sebabnya saking sangat menariknya banyak orang mau melakukan hal-hal yang luar biasa dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Allah, penipuan dan lain sebagainya. Dan iman itu tidak ada penipuan, dalam iman itu tidak ada penipuan seharusnya. Tetapi ada banyak orang dengan melakukan hal-hal yang menipu supaya dibilang orang dia bersahabat dengan Allah. Dan kalau kita lihat, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, mengecam para murid ketika seorang sakit ayan. Kalau Anda baca nanti di dalam Matius 17, ya, kira-kira di situ saya tidak apa. Di situ dikatakan bahwa Matius 17 ayat berapa lah itu ya. Di situ ceritanya begini. Jadi orang yang sakit ayan, lalu kemudian dia dibawa kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya tidak dapat melakukan, dan murid-muridnya lumpuh iman mereka dan tidak mampu menyembuhkan orang muda ini. Dan Yesus sangat marah kepada mereka, mengecam mereka karena murid-muridnya itu sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Kalau Anda baca dalam Matius 10, ya, di situ diceritakan bagaimana Allah mengutus mereka dan memberikan kuasanya untuk mengusir setan-setan dan melenyapkan segala sakit penyakit dan kelemahan. Tetapi murid-muridnya apa dengan itu? Dan itulah sebabnya dia mengecam dan menyuruh supaya membawa anak itu, lalu diperintahkan dalam nama Yesus, diusir setan itu dan keluar setan itu. Ya, bukan dalam nama Yesus. Dia usir langsung karena dia yang berkuasa. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Di dalam kesepian atau di dalam di tengah-tengah mereka sendiri atau di komunitas mereka sendiri, mereka bertanya, murid-murid bertanya, Tuhan, kenapa kami tidak bisa mengusir ini? Alkitab mengatakan bahwa seandainya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, maka kamu merintahkan gunung ini tercampaklah, maka dia akan tercampak. Bagi yang saya mau katakan, bagi kamu tidak ada yang tidak mungkin. Seringkali kita mendengar bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yes, tapi Tuhan katakan bagi orang-orang beriman tidak ada yang tidak mungkin. Karena apa? Itulah sebabnya perlunya kita memiliki iman yang dari Tuhan ini. Dan ketika kita memiliki iman yang dari Tuhan ini, dan tiga hal ini harus kita miliki. Dan harus menjadi sebuah tanda dalam kehidupan kita. Apakah benar-benar kita beriman, iman kita, iman yang daripada Allah, ehete pistin teu. Apakah kita memiliki iman dari Tuhan itu? Dan yang pertama dikatakan oleh firman Allah adalah ia mengalahkan dunia, setan, iblis, dan manifestasinya. Kadangkala kita miris dengan segala keadaan dunia ini. Kita miris dengan perbuatan-perbuatan anak manusia yang melakukan hal-hal tercela yang mengakibatkan orang lain berdosa pula, ya. Dia akhirnya melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan karena mungkin luapan emosi pada waktu itu. Dan kita bisa bayangkan
Sebuah keluarga yang dibentuk dalam cinta kasih bisa berantakan dengan hadirnya orang ketiga. Seharusnya manifestasi dari dunia ini, manifestasi dari iblis dengan melakukan atau dengan menyamar sebagai orang ketiga untuk menghancurkan rumah tangga orang. Seharusnya pribadi anak-anak Tuhan itu sudah harus tahu bahwa mereka mengalahkan dunia. Yang memiliki iman dari Tuhan itu mengalahkan dunia ini, mengalahkan pekerjaan si jahat, mengalahkan iblis dan segala tipu muslihat, segala serangan, segala rayuan godaan untuk melakukan kehendak si setan itu. Karena apa? Kita sudah diberikan kuasa untuk itu. Dan itu sebabnya kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita perlu menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Pagi-pagi datang kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Karena memang tidak ada kekuatan kita lelah sedikit, dihantam oleh setan itu. Yesus yang adalah Tuhan, dalam kemanusiaannya seringkali dia diincar oleh setan. Untuk apa? Untuk menjatuhkan Yesus. Melalui para ahli-ahli Taurat, imam-imam, Farisi, dan lain sebagainya. Tetapi dia selalu lolos dan segala perangkap yang mereka buat. Dan kita tahu, itu sebabnya Tuhan memberikan kita kekuatan dan kemenangan yang sangat luar biasa. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. But thanks be to God who give us the victory through our Lord Jesus Christ. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus. Jadi kemenangan kita bukan karena kita hebat, bukan. Kemenangan kita bukan karena terjadi oleh karena intelektual kita yang hebat, tidak. Kita lebih daripada pemenang, kata firman Allah dalam Roma 8 ayat 37, bukan karena kita terlalu sakti, tidak. Tapi karena ada Yesus di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Ada Yesus yang senantiasa menyertai kita. Bahkan Alkitab katakan, dia menyertai sampai kepada kesudahan zaman. Tetapi kalau kita tidak memiliki iman dalam Allah, kita tidak bisa melihat penyertaan Allah itu. Kita tidak bisa merasakan penyertaan Allah itu. Kenapa? Kita hanya dapat melihat penyertaan Allah itu bersama dengan kita. Kita perlu penuh optimis, penuh sukacita ketika Yesus ada dalam hati kita. Coba salah seorang membacakan Roma 7 ayat 22 sampai dengan 25. Di sana dikatakan bagaimana Paulus yang selalu ingin melakukan kehendak Allah, selalu ingin menyenangkan hati Allah, tetapi selalu gagal. Ayo, Matius 7 ayat 22 sampai dengan 25. Roma 7 ayat 22. Siapa yang menemukan dua? Roma 7 ayat 22 sampai 25. Sebab di dalam hati pula suka dan akan ikut Allah. Tetapi bila anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal itu dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Iya, jadi jelas bahwa Paulus ingin melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi Alkitab mengatakan ada hukum lain, yaitu hukum dosa yang senantiasa ingin menyeret manusia itu untuk
bisa keluar untuk tetap bisa melakukan apa yang berkenan. Kalau di dalam Yeremia dikatakan, Yeremia 17 ayat 1, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati manusia dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka, sebagai peringatan terhadap mereka, mesbah mereka dan tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun, di atas bukit-bukit yang tinggi dan lain sebagainya. Jadi ada manusia yang hidup senang melakukan dosa, suka melakukan dosa, menjadi sebuah kebanggaan melakukan dosa. Itu sebabnya kalau Anda baca di sana selanjutnya, ayat selanjutnya dikatakan supaya manusia itu bertobat. Paulus dalam pertobatannya bukan berarti lepas dari segala godaan si jahat, godaan si iblis, godaan setan yang selalu ingin merayu, membujuk untuk melakukan dosa sehingga menyimpang dari jalan Allah. Haleluya. Jadi kemenangan kita ada pada Yesus. Jadi bukan karena hebat kita. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya teruslah percaya kepada Yesus, karena kita tidak akan pernah bisa mengalahkan dunia ini kalau tanpa Yesus. Dan kita mengatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan 5 di sana dikatakan, siapa yang mengalahkan dunia ini? Iman kita. Kenapa? Karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya iman ini perlu terus dijaga agar tetap menyala apinya. Api iman harus tetap menyala dalam hati kita. Api iman harus tetap menyala dalam segala tindakan-tindakan kita, dalam segala perbuatan kita. Api iman itu harus menjadi number one di dalam hidup kita. Ketika seorang wanita datang kepada hakim yang lali, Alkitab mengatakan dalam Lukas 8 ayat 1 sampai dengan 8. Di sana dinyatakan bahwa wanita ini dengan tak jemu-jemu, Allah memberikan perumpamaan, Yesus memberikan perumpamaan ini. Dalam perumpamaan itu dikatakan bagaimana seorang hakim yang lali, yang tidak takut Tuhan, yang tidak menghormati manusia. Bayangkan kalau orang tidak takut Tuhan, mau korup silakan, mau nyakit orang silakan, mau membuli orang silakan. Namanya takut Tuhan. Mau membunuh orang silakan. Mau melakukan perampokan, it's okay, no problem. Kenapa? Dosa mengikat hidup manusia ini. Dan itu sebabnya kita sebagai orang percaya harus selalu bergantung kepada Tuhan, harus selalu menyerahkan diri kepada Tuhan, supaya hidup kita betul-betul mendapat kemenangan. Nah, wanita ini terus meminta pembelaan daripada hakim yang tidak takut Tuhan, yang tidak menghormati. Saya sering katakan kalau saya bercerita soal ini, dia ada di padang Gob sana, si wanita itu ada. Jadi dia sudah mungkin meminta jadwal kerja dari hakim ini, kemana dia? Oleh dari sekretaris pribadinya. Dia ke pasar mengantar istrinya, ada dia di situ. Pak Hakim, bedalah perkaraku. Dia sedang main bola, ada di situ. Pak Hakim, tolonglah. Dia dari pantai sedang berenang, ditunggu. Pak Hakim, bedalah perkaraku. Dimanapun dia ada, wanita itu selalu ada. Karena hakim itu dia tahu, dia akan membela perkara. Dan saking hakim ini menjadi jemu, bosan melihat wanita ini. Dan dia berkata sendiri, walaupun aku tidak takut Tuhan, tidak takut manusia,
namun kalau wanita ini menyusahkan aku, baiklah aku bela perkara. Yesus berkata, kalau hakim yang tidak takut Tuhan dan yang tidak menghormati manusia memberikan jawaban yang terbaik bagi dia, apalagi Bapakmu yang di surga, dia tidak akan berlambat-lambat untuk menolong setiap orang. Tepat pada waktunya dia akan melepaskan kita dari segala kesusahan kita. Bagaimana saudara Mesa dan Niko dalam situasi yang sulit, dia diberikan kesempatan untuk hidup, untuk menyangkal, untuk menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tapi mereka telah menyepakatkan hati mereka, dan mereka berkata dalam Daniel 3 ayat 16 dan 17, ketahuilah Tuanku Raja, sekalipun Allah yang kami sembah itu tidak mampu menolong kami, ketahuilah kami sekali-kali tidak akan menyembah patung buatan Raja. Itu sebabnya tadi saya katakan dengan jelas, indahnya cerita orang-orang yang mempertahankan iman mereka. Allah tidak langsung menolong mereka dan saat seperti itu. Tapi ketika mereka dimasukkan ke dalam dapur api, dan kita mengatakan dengan jelas, menceritakan dengan jelas, mereka dimasukkan ke dalam api dengan keadaan terikat. Sementara yang memasukkan mereka ke dapur api mati seketika. Aneh dan ajaib. Memang orang-orang yang beriman dapat melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Contohnya, mereka bisa mengalahkan daging mereka, mengalahkan godaan untuk menyerah kepada perbuatan setan. Tapi mereka memilih lebih baik maut. Tetapi justru di situ Allah membela mereka, menyelamatkan mereka. Yang kedua yang mau saya katakan adalah, ketika kita memiliki iman daripada Allah, kita berkenan kepada Allah. Bayangkan kalau kita berkenan kepada anak-anak kita. Bayangkan kalau kita berkenan kepada orang-orang lain. Bayangkan kalau kita berkenan di hati presiden. Ketika kita minta sesuatu, mungkin presiden akan segera iya. Atau meminta kepada pejabat, apapun yang kita inginkan, karena kita berkenan, ya oke. Ya kira-kira begitu. Nah, Yesus juga berkata, kalau kita berkenan, bagaimana kita berkenan kepada Allah? Alkitab mengatakan, kalau Anda baca di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, dan kemudian 1 Yohanes 3 ayat 22 sampai dengan 24, di sana diceritakan bahwa orang yang berkenan kepada Allah adalah orang yang melakukan perintahnya, adalah orang yang taat, adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, adalah orang yang hidup dalam kasih. Lalu Allah mendiami mereka. Kenapa? Mereka berkenan di hati Tuhan. Jadi kalau kita berkenan di hati Tuhan, Allah lah yang akan menjadi pembela kita. Allah lah yang akan menjadi penolong kita. Allah yang akan membebaskan kita. Dia tahu kesukaranmu, dia tahu kesulitanmu, dia tahu masalahmu, dia tahu penderitaanmu, dia tahu keadaan susahmu, dia tahu perasaanmu yang terluka, batinmu yang terluka, dia tahu. Tapi kalau engkau berkenan kepada Allah, dia akan segera memperkuat lukamu. Dia akan segera menolong engkau di saat kesulitan itu. Di tengah-tengah penderitaanmu, dia akan menunjukkan mujizatnya. Di tengah-tengah kesedihanmu, sukacitanya akan dialihkan kepadamu.
Orang yang memiliki iman lain itu adalah orang yang berkenan kepada Allah. Tetapi banyak orang meninggalkan perkenanan hati Allah. Lebih menyukai berkenan kepada manusia daripada kepada Allah. Yaitu katakan dari Yohanes katakan, bila takut akan Tuhan, apa takut kepada manusia? Berkenan kepada Tuhan atau berkenan kepada manusia? Tapi kami memilih untuk takut Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Alkitab katakan dengan jelas, di sana dikatakan kalau orang berkenan, doanya dijawab lagi nanti, karena itu ada bagian lain. Nah, saya teruskan. Jadi orang yang berkenan kepada Allah itu mendapatkan reward dari Tuhan. Coba baca Kolose 3 ayat 24. Lebih baik baca dari 3-24. Kalau kita melakukan segala sesuatu. Kolose 3, 23-24. Kolose 3, 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Ya, Kristus adalah Tuhan, kita adalah hambanya. Dan sebagai hamba dikatakan oleh firman Allah, apapun yang kamu lakukan, apapun. Jadi makanya katakan seluruh rangkaian kehidupan kita sepanjang hari tidak lepas dari sorot mata ilahi. Dan itu sebabnya dia berkata, Amsal 15 ayat 3, the eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Mata Tuhan ada di segala tempat. Bayangkan kalau mata Tuhan ada di segala tempat. Untuk melihat orang-orang yang berbuat baik ataupun berbuat jahat. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9, 10, ya. Di sana dikatakan begini. Yeremia 9 ayat 17, di sana dikatakan, sebab hati manusia sudah membatu bagian. Kalau hati manusia itu sudah membatu bagian B-nya, siapakah yang dapat mengetahuinya? Bagian A-nya, hati itu licik, lebih licik daripada segala sesuatu. Dan bagian selanjutnya, ayat selanjutnya dikatakan di situ, kan pertanyaan tadi, siapakah yang dapat mengetahui? Dijawab oleh Tuhan. Aku Tuhan yang memiliki hati, yang menguji hati untuk memberi balasan kepada mereka sesuai dengan tingkah langkahnya, sesuai dengan perbuatannya. Itu sebabnya orang-orang yang tidak berkenan, orang yang hidup dalam dosa, Tuhan pun akan lakukan yang tidak berkenan. Coba 17-13. Di situ dikatakan Tuhan akan melenyapkan, mempermalukan. Yeremia 17 ayat 13, cepat. Yeremia 17 ayat 12. Dia menghadapkan saya, Tuhan. Semua orang yang meninggalkan Engkau akan jadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan lenyapkan nanti. Sebab mereka telah meninggalkan semua air hidup. Iya.
Jadi kalau pengharapan kita itu Tuhan yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Alkitab katakan dengan jelas, orang-orang yang meninggalkan saja, Tuhan akan permalukan. Orang-orang yang menyimpang dari kebenaran itu, Tuhan akan lenyapkan pada ujungnya. Kenapa? Karena mereka meninggalkan sumber air hidup itu, yakni Tuhan Allah. Tentu kita hidup bukan untuk dilenyapkan. Tentu kita hidup bukan untuk mendapatkan hukuman. Tentu kita hidup bukan untuk mendapatkan neraka. Walaupun neraka itu tidak disediakan bagi manusia, neraka itu hanya disediakan bagi setan. Kalau yang lain mungkin memang khusus disediakan bagi manusia-manusia yang jahat. Tapi mulanya saya mau katakan neraka tidak diciptakan kepada orang-orang yang manusia, tetapi Alkitab mengatakan dengan jelas, mengapa ada manusia di sana? Karena mereka terlibat dalam persahabatan dengan setan, dengan iblis, dengan roh jahat, roh najis, dan lain sebagainya, yang bermanifestasi dalam tingkah laku perbuatan manusia, menjadi pengedar narkoba, menjadi perampok, pemerkosa, menjadi pihak ketiga, itu istilahnya selingkuhan dan bidadari, ya. Bertobat. Pada ujungnya akan dilenyapkan. Tapi tadi seperti saya katakan tadi dalam Kolose 3 itu, ayat 23-24, apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Karena dari Tuhanlah kita mendapatkan upahnya. Jadi jangan pernah putus asa untuk melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Tadi sudah katakan orang yang berkenan itu adalah orang yang melakukan perintah, taat, mengasihi, percaya, dan pada akhirnya Allah tinggal dalam kehidupan. Yang ketiga kata firman Allah. Jadi kalau orang memiliki iman, itu berarti ketika kita memiliki iman yang ketiga, ini kita harus lihat. Ya. Yang ketiga ini dikatakan ia berdoa, ia mendapat jawaban doa ketika dia berdoa. Jadi ia mendapat jawaban doa ketika ia berdoa. Tadi dalam Markus 24, therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive. Percayalah bahwa engkau sudah menerima, that you will have that, dan engkau akan memiliki mereka, itu bagian. Sesungguhnya aku berkata kepada apa saja yang kau minta ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau sudah menerima. Jadi kalau Tuhan yang menjawab doa orang-orang beriman, kenapa kita harus meragukan dia? Itu sebabnya di pasal ayat 23 pasal 11 ini, Markus 11:23. Dia sudah berjanji kepada kita melakukan hal-hal yang besar. Tapi tidak boleh ada keraguan di hati kita. Tidak boleh ada kesangsian di hati kita. Tidak ada boleh pertanyaan-pertanyaan yang meragukan kuasa Allah. Jangan pegang saja firman Allah. Pemazmur 119 kata begitu. Ayat 30. I have chosen the way of truth. Aku telah memilih jalan kebenaran. I have told myself to your statute. Aku telah membalikkan langkahku kepada hukum-Mu. Keren, hebat, luar biasa, awesome, wonderful. Kalau orang-orang melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan begitu banyak
janji Allah, tentang janji tentang Allah menjawab doa. Dalam Matius 7 ayat 7 dan 8 as, and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will open to you. For everyone who asks, receive. And who asks, who seeks, find. And to him who knock, the door will be open to you. Jadi setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang mencari mendapat. Setiap orang mengetuk pintu dibukakan baginya. Jadi kalau engkau meminta, sudah dipastikan Allah kita katakan engkau menerima. Engkau mencari, engkau mendapat. Dan engkau mengetuk pintu dibukakan bagimu. Pintu surga, pintu rahmat Allah, pintu kebaikan, pintu kasih sayang Tuhan, pintu belas kasihan Tuhan terbuka untukmu. Pertanyaan saya, apakah kita menemui iman di bumi ini? Ini yang saya tadi di ayat di atas, bagian atas, bagaimana wanita yang meminta tadi, yang saya katakan, ketika aku datang kali yang kedua, adakah kutemui iman di bumi ini? Wow. Berhati-hatilah kalau kasih kita mulai tawar, berarti api iman kita sedang lesu. Berhati-hatilah kalau kita sedang tidak percaya kepada firman Allah, berarti api iman kita sedang mulai padam. Berhati-hatilah kalau kita sudah mulai tidak mau mencintai firman Allah, tidak mau berdoa, karena berarti apimu mulai redup. Berhati-hatilah, jangan padamkan api iman itu. Alkitab katakan, do not put out the spirit of power or of fire dalam NIV. Jangan padamkan api iman, api roh itu. Dalam Yohanes 15 ayat 7, di sana katakan, if you abide in me and my words abide in you, dalam hati kita firman Allah itu, you will ask what you desire. And you will receive them. Jadi apa saja ketika jika Tuhan tinggal di dalam kita dan firman-Nya ada dalam, jika Tuhan if you abide in me, jika kita tinggal dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal dalam kita, mintalah apa saja yang kau kehendaki, maka engkau akan menerima. Gampang? Tentu tidak. Apakah kita ketika kita berdoa, Allah menjawab doa kita? Orang menjadi exciting atau menjadi gembira dan semangat ketika doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Tadi pertanyaan saya, ketika doa-doa kita mau dijawab oleh Tuhan, apakah kita memiliki iman itu? Apakah iman yang kita miliki itu mengantar kita kepada mengalahkan setan dan antek-anteknya dan godaannya? Apakah iman yang dari Tuhan itu membuat kita berkenan kepada Allah atau semakin jauh dari Tuhan? Kecintaan kita semakin tidak dapat diterima oleh Tuhan karena penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kecintaan. Di hadapan manusia mungkin wow, luar biasa, tapi tidak di hadapan Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, apakah ketika kita berdoa
berdua, ada banyak doa-doa kita yang dijawab. Ya mungkin bisa saja Tuhan sedang menunda jawaban doa kita. Tapi kalau senantiasa kita berdoa minta ini, minta itu, yang tidak ada yang dijawab, saya pastikan kita akan besuk. Tetapi bukan berarti ketika engkau berdoa sebagai orang yang beriman, doamu langsung dijawab, bukan. Tapi saya mau mengatakan ada dua hal yang perlu Anda ketahui. Ketika engkau berdoa, apakah engkau sedang menyimpan dosa? Kalau engkau sedang menyimpan dosa, seorang suami atau seorang istri, katakan kalau ini suami yang berselingkuh, lalu kemudian istrinya maunya memberikan dia hangatan peluk, sementara istrinya sudah tahu bahwa suaminya berselingkuh, tidak mungkin. Yang ada kebuka. Atau sebaliknya, istri yang berselingkuh, apakah dia akan mengharapkan suamiku bercinta, aku sayang padaku? Bapak! Kis. Gombal! Mau mengharapkan sementara suamimu sudah tahu kau berselingkuh. Yang melayak kau, kalau orang-orang tidak apa di YouTube itu kita lihat bagaimana orang-orang, Tapi saya mau katakan kepada kita, janganlah kita menjadi sumber petaka. Janganlah kita menjadi sumber orang lain berdosa. Betapa baiknya Musa. Betapa lemah lembutnya Musa. Daripada akhirnya dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ke tanah perjanjian dia nggak mau masuk. Kalau dia udah ada di surga, udah pasti karena firman Allah. Petrus melihat penglihatan yang begitu luar biasa. Ketika dia bersama Yesus dan yang lain. Yesus dan berkelahi untuk melihat Elia dan Musa. Nah, Musa ini orang yang lemah lembut, kata firman Allah. Tapi pada akhirnya dia tidak sampai ke tanah perjanjian. Karena perbuatan orang-orang Israel. Kita tahu mereka adalah orang-orang yang tegas dan keras kepala baju, kebal tebal. Dan itu sebabnya perlu kita berdoa untuk memberkati Israel. Supaya mereka tidak lagi menantikan sang Mesias itu. Tapi mereka tetap menerima Yesus supaya Yesus mengubah hati mereka. Memang mereka adalah biji mata Tuhan. Memang mereka adalah umat pilihan Tuhan. Memang mereka adalah kekasih Tuhan. Bayangkan kalau biji mata Tuhan itu disentuh. Tentu Tuhan tidak akan biarkan. Bagaimanapun. Memang kita katakan ada saatnya mereka berteriak, tapi bukan sekarang mereka berteriak. Orang boleh percaya, boleh tidak. Tapi bukan sekarang saatnya mereka berteriak. Karena belum ada kesatuan agama, belum ada kesatuan politik, belum ada kesatuan ekonomi, belum ada. Ekonomi mungkin sudah ya ada mata, tapi belum semua negara satu mata uang. Politik masih banyak presiden, buktinya PBB itu berbeda-beda. Belum saat. Tapi kalau nanti sudah semua kita lihat tanda-tanda ini, ya bersiap-siaplah.
Kita belum tahu apakah kita sempat melihat peristiwa itu, karena itu urusan yang di atas. Tapi tanda demi tanda, bangsa-bangsa bangkit melawan bangsa-bangsa. Itu masih tanda-tanda awal, ya, masih tanda-tanda yang ringan. Saling berperang. Ya, kita kembali ke level. Nah, Musa ini orangnya lemah lembut. Tapi pada akhirnya dia tidak dapat masuk, padahal sudah ada di depan. Tuhan suruh dia naik ke Gunung Nebo. Setelah dapat, sudah dekat, dia naik dari Gunung Nebo, dia bisa melihat tanah perjanjian itu. Dan di sana Tuhan mengangkat dia. Karena ada dua manusia yang diangkat hidup-hidup. Apakah Musa diangkat hidup-hidup karena Alkitab tidak mencatatnya? Tetapi saya yakini karena mereka sudah mencari mayatnya, tidak ada di Nebo. Saya yakini Tuhan juga mengangkat dia. Musa, Harun ketika di Gunung Hor mati, ada mayatnya. Henok diangkat oleh karena bergaul akrab dengan Tuhan. Dan Elia diangkat dengan kereta berapi, kereta kuda berapi. Diangkat, hidup-hidup. Musa tidak ada di situ. Tapi kita mencatat bahwa Musa diperbolehkan untuk melihat tanah perjanjian. Yang boleh masuk itu hanya Yosua dan Kaleb. Karena mereka adalah orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan. Jadi tidak akan dibiarkan Tuhan orang-orang yang senantiasa taat dan melakukan. Dan pada akhirnya apa yang dijanjikan Musa melalui kepada mereka atau kepada Yosua khususnya dan Henok ada Kaleb mendapat bagiannya, Yosua sebagai pemimpin bangsa itu. Dan marilah kita mengingat, coba tolong salah seorang sebagai ayat terakhir, bahwa Allah sangat memperdulikan setiap doa-doa yang dinaikkan dengan sungguh. Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan 14. Yohanes 14, 12 sampai dengan 14. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya. Sebagai penutup saya mau katakan betapa luar biasanya Tuhan. Janji yang sangat luar biasa. Kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan jauh lebih besar daripada apa yang sudah Tuhan lakukan. Yang kedua dikatakan dengan jelas, ketika kita meminta kepada Yesus dalam namanya, dia akan lakukan. Supaya apa? Bapa dipermuliakan. Bukan diri kita dipermuliakan. Ada banyak orang melakukan perkara yang besar, dirinya yang dimuliakan. Bukan Tuhannya yang dimuliakan. Masa hebat. Masa sangat luar biasa. Masa dia bisa mengambil kemuliaan Tuhan itu. Karena dia menganggap saya super hebat, memiliki super iman, sehingga Allah pun tunduk kepada seperti yang dilakukan oleh siapa itu? Oleh Hizkia. Tuhan
Tuhan sudah memutuskan dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau menentukan dia kembali kepada Tuhan. Tapi dia meraung, menangis di hadapan Allah. Hati Tuhan berbalik. Dan kemudian Yesaya disuruh untuk menemui dia. Untuk mengatakan, aku perpanjang usiamu 15 tahun. Tidak banyak orang yang tahu tentang kisah ini. Apa yang mau saya katakan? Kemudian, karena dia merasa paling hebat, paling suci, paling benar, paling lah. Dan akhirnya dia menjadi sombong. Tidak mau berterima kasih. Bahwa yang dijawab Tuhan bukan karena kehebatannya. Tapi karena belas kasihan Allah. Jangan, ya. Saya tidak panjang melebarkan. Kalaupun Tuhan memakai kita dengan cara yang hebat dan luar biasa di masa-masa yang kini ataupun masa yang akan datang, ingatlah. Doa kita dijawab oleh Tuhan bukan karena kehebatan kita. Karena dia sudah berjanji untuk kita melakukan itu. Dan dia akan pegang itu. Dan dia akan laksanakan itu melalui orang-orang yang dapat dipercaya. If you ask anything in my name, I will do it. Jika engkau meminta segala sesuatu, aku akan lakukan. Itu ayat 14 dari Yohanes 14 ayat 14. Jadi kalau engkau meminta sesuatu, pastikan engkau memiliki iman yang dari Allah itu. Pastikan engkau sudah mengalahkan setan, mengalahkan dunia, segala manifestasinya dengan segala bentuk dosa dan kejahatan. Pastikan engkau berkenan kepada Allah. Dan pastikan kalau engkau berkenan di hadapan Allah, pastikan ketika engkau berdoa, doa dijawab oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup kepala. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan buat segala rahmat yang Kau berikan bagi kami. Kalau kami memiliki iman, kami bisa melihat tanda ini, 3 tanda ini Tuhan. Kami adalah orang yang mengalahkan dunia dengan segala manifestasinya ataupun manifestasi solusi. Karena kami tahu dunia ini digerakkan oleh iblis. Tapi kami bersyukur kami tidak dikendalikan oleh iblis. Dan kalau kami beriman, memiliki iman, kami memiliki perkenanan Allah. Orang yang berkenan kepada Allah adalah orang-orang yang melakukan tentang hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran, dan hidup dalam ketaatan. Dan Allah tinggal di dalam. Dan yang tidak kalah penting, yang membuat terus kami bergairah di dalam Tuhan. Ketika doa-doa kami dijawab, ketika kami sedang berdoa ataupun telah berdoa, terima kasih Tuhan buat janji yang Kau berikan bagi kami. Dan hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan menolong bangsa kami terus berdiri tegak. Masa transisi pemerintahan dari Bapak Presiden Jokowi dengan Prof. Amin, kami serahkan, makhluk amin, kami serahkan sepenuhnya. Di masa transisi ini bisa bergulir dengan baik, sehingga tanggal 20, di mana Presiden Prabowo dan Gibran sebagai wakil bisa melanjutkan estafet menuju Indonesia Emas. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, segala bentuk-bentuk yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ataupun perbuatan-perbuatan pemerintah yang tidak menyukakan, kiranya Tuhan menolong supaya bangsa kami ini tetap hidup dalam damai. Dari Sabang sampai Merauke dan yang sampai Pulau. Biarlah Tuhan tanamkan di hati setiap para pemimpin kami takut akan Tuhan. Dan juga kabinet yang akan dibentuk oleh Presiden baru kami yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024. Kami berdoa kiranya ada orang-orang percaya yang terus akan membawa nama baik
dan tidak terjerat seperti beberapa waktu yang lalu. Ada anak-anakmu yang hidup menyakiti hati dengan cara yang tidak menyenangkan. Kami suka kalau ada orang-orang percaya yang duduk di kabinet, tetapi kami tidak menyukai segala hal-hal yang berbau dengan kejahatan dan dosa. Dan itulah sebabnya kami berdoa kepada mereka yang nantinya ada di kabinet. Mereka betul-betul orang-orang yang berpegang kepada kebenaran. Karena kami tahu Tuhan, orang-orang yang di kabinet Pak Jokowi ada banyak orang-orang percaya yang bisa memegang kebenaran itu, yang hidup sesuai dengan kebenaran itu. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Dan biarkan orang akan berteladan kepada yang baik, bukan kepada yang jahat. Sehingga dalam kepemimpinan 5 tahun ke depan, mereka adalah orang-orang yang mendapat kehormatan bukan lain. Terima kasih Bapak di surga, dan kami juga berdoa kepada gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan memberkati. Kalau ada gereja-gereja Tuhan yang sedang dipersekusi oleh orang intoleran, kami doakan supaya mereka tetap kuat pada dan mereka tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, dan kalau ada yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapapun yang sakit yang sedang mendengarkan ini Tuhan, sampai kepada doa ini, kami berdoa kepada Tuhan agar Engkau Allah menjamah segala sakit penyakit mereka dan menyembuhkan mereka dengan kuasa, dengan bilur-bilur-Mu mereka sembuh. Oleh kuasa firman mereka sembuh, oleh kuasa Roh Kudus dan kuasa Tuhan mereka sembuh dan dijamah. Terima kasih karena firman-Mu berkata, sembuhkanlah aku, maka akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka akan selamat. Di mana firman-Mu dalam Yeremia 17 ayat yang 14. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan terus menolong kami melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Biarkan kami sebagai orang percaya mencintai firman-Mu, memperkatakan firman Allah tiap-tiap hari dalam hidup kami, karena kami tahu ketika kami memperkatakan firman Allah, Tuhan akan memberikan kekuatan iman bagi kami. Bukan hanya itu, Tuhan lalukan daripada hal-hal yang berbau ketidakingatan atau pikun Bapa di surga. Karena kami tahu Tuhan firman dia dan amin. Dan itulah sebabnya kami berdoa supaya terus kami bisa memperkatakan firman-Mu dan mampukan kami Tuhan untuk bisa mengingat ayat-ayat. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur dan Engkau meletakkan satu demi satu di hati kami firman, sehingga kami adalah orang-orang yang bersuka cita, orang-orang yang mengandalkan Engkau, orang-orang yang hidup beriman kepada. Dan kalau ada mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau berdoa bagimu, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa dan kejahatan yang aku perbuat. Ampuni segala dosa dan kejahatan, basuh dengan kuasa darah. Terima kasih buat pengampunan. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan. Di dalam nama Yesus. Amin. Dan bagi orang-orang muda kami berdoa, kiranya Tuhan menolong mereka menjadi orang-orang muda yang kreatif dan buka jalan bagi mereka yang mencari pekerjaan ataupun apapun yang menjadi impian mereka. Tuhan yang menolong mereka menjadi orang-orang hebat, pemuda-pemuda hebat yang betul-betul seperti Sadrak, Mesak, Abednego, yang betul-betul takut akan Tuhan menjadi bagian hidup dari hidup mereka. Sehingga posisi apapun yang mereka miliki sebagai orang nomor 3 di vokasi, mereka tidak menjadi lengah, mereka tidak menjadi pongah, tapi mereka tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Seperti Yusuf di Mesir, dalam keadaan hidup penuh dengan kuasa. Alkitab mengatakan bahwa mereka atau orang Mesir tidak boleh bergerak kalau tidak dikatakan oleh Yusuf. Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong sehingga semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan Miangas sampai Pulau Rote diberkati. Dan kami juga berdoa untuk pemilu kada di 37 provinsi di 500 lebih kabupaten dan kota madya. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan supaya Tuhan terlibat
Kami butuh pemimpin-pemimpin yang cinta Indonesia, pemimpin-pemimpin yang tidak intoleran, pemimpin-pemimpin yang mengasihi rakyatnya, pemimpin-pemimpin yang akan menjalankan amanah apabila mereka terpilih untuk mensejahterakan hidup mereka, untuk mensejahterakan masyarakat di mana mereka menuju. Terima kasih. Damai Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Sekarang dan satu lagi Tuhan, kami berdoa untuk beberapa hari yang lalu, hari Rabu, di mana anak kami berulang tahun, Yesi berubah ulang tahun Bapak di surga. Tuhan menolong dia, menambah usia kembali kepada dia, kekuatan, kesehatan daripada Allah, kecerdasan daripada Tuhan, senantiasa ada dalam hidupnya, hikmat dari Tuhan. Sebagaimana Yesus bertumbuh di masa kecilnya Tuhan, dia bertumbuh baik secara fisik maupun secara hikmat. Karena Tuhan, Bapa yang memberkati. Kami berharap Bapa memberkati Yesi dengan segala keterbatasannya. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan tolong. Orang tua juga diberkati, yang memelihara, mendidik, mengasuh, bertanggung jawab. Tuhan tolong mereka semuanya. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, tibakan kami di keluarga kami dengan tak kurang suatu waktu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai maranatha dalam nama Yesus. Amin.